Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Islah Luben selaku dosen pengampu pendidikan karakter. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar 2 dalam mata kuliah pendidikan karakter dengan mengangkat tema pentingnya sikap profesional dalam bekerja, dan kami sepakat mengangkat judul yaitu menggali pengetahuan dan mempertahankan sikap kerja. Saya Sinda Amelia dan rekan saya Prisla Santosa akan mempresentasikan materi tersebut. Hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mempertahankan sikap kerja? Yang pertama adalah melatih diri untuk menjadi pribadi yang disiplin. Disiplin merupakan tata tertib yang dapat mengatur tata kehidupan agar dapat taat atau patuh serta menjunjung tinggi peraturan dan ketentuan serta aturan yang berlaku. Kemudian ada cara mengaplikasikan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah prioritaskan tugas-tugas. Mengutamakan tugas-tugas penting yang perlu diselesaikan terlebih dahulu dan menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan teratur serta disiplin. Yang kedua, berlatih mengendalikan diri. Berlatihlah mengendalikan diri sendiri, misalnya dengan menghindari perilaku yang tidak sehat, seperti membuang-buang waktu yang berlebihan dan kecanduan bermain internet. Lalu, mengevaluasi diri secara teratur. Evaluasi diri adalah sikap agar kita dapat menjadi teratur untuk melihat kemajuan dan perbaikan yang dapat kita lakukan. Hal ini dapat membantu kita mengidentifikasi hal-hal yang dapat ditingkatkan dan mempertahankan kedisiplinan tersebut. Contohnya, membuat catatan atau jurnal supaya kita dapat melihat perkembangan apakah sudah mencapai target atau belum. Dengan hal ini, kita dapat menganalisis kemajuan dan perbaikan yang sudah dapat dilakukan. Lalu di sini saya akan membahas tentang hal yang dapat menggali pengetahuan. Pertama, yaitu membaca buku. Dengan membaca buku, kita dapat diberikan wawasan dan pengetahuan baru dalam berbagai bidang. Bacalah buku yang sesuai dengan minat dan tujuan yang ingin dicapai. Dan saya mengutip quotes, yaitu membaca buku adalah jendela dunia, yang artinya menggambarkan betapa pentingnya buku karena memberikan banyak pengetahuan kepada manusia. Poin kedua, yaitu ada mengikuti seminar atau konferensi. Mengikuti seminar atau konferensi dapat memberikan kesempatan untuk belajar dari para ahli dalam bidang tertentu. Selain itu, dapat juga menjalin hubungan dengan orang lain yang memiliki minat dan tujuan yang sama. Poin ketiga, yaitu berdiskusi dengan orang lain. Berdiskusi dengan orang lain, seperti rekan kerja atau mentor, dapat memberikan wawasan dan sudut pandang yang berbeda. Hal ini dapat membantu dapat menggali pengetahuan dan memperluas pemahaman. Di poin keempat, yaitu ada melakukan riset. Melakukan riset atau penelitian dapat membantu dalam menggali pengetahuan dalam bidang tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca jurnal atau artikel terbaru atau melakukan eksperimen atau observasi secara langsung. Di poin kelima, yaitu mencoba hal baru. Mencoba hal baru dapat membuka peluang baru dan memberikan pengalaman yang berharga dalam menggali pengetahuan. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan mengambil resiko. Sebagai contoh, untuk mengisi waktu luang dalam menggali pengetahuan, kita dapat mencoba hal baru seperti belajar instrumen musik, mengikuti kursus bahasa asing, mengikuti tutorial online untuk belajar hal yang sedang diminati, seperti memasak, merajut, dan aktivitas kreatif lainnya. Untuk memahami presentasi kami, maka kami menggambarkan suatu peta konsep atau mind mapping dengan judul Menggali Pengetahuan dan Mempertahankan Sikap Kerja. Dibagi menjadi 2 topik, yaitu mempertahankan sikap kerja dan menggali pengetahuan. Yang pertama, mempertahankan sikap kerja itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu melatih diri menjadi disiplin, memprioritaskan tugas, mengendalikan diri. Kemudian ada mengevaluasi diri, membuat catatan jurnal, dan menganalisis perkembangan. Yang kedua atau topik kedua adalah menggali pengetahuan, di mana ada membaca buku, mengikuti seminar atau konferensi, berdiskusi dengan orang lain, melakukan riset, dan mencoba hal baru. Materi yang kita bawakan yaitu untuk mencapai pengetahuan yang lebih luas dan mendalam dibutuhkan sikap kerja yang positif dan konsisten. Sedangkan untuk mempertahankan sikap kerja yang positif dibutuhkan pengetahuan yang terus diperbarui dan diperluas. Maka dengan melakukan kedua hal tersebut secara teratur, seseorang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya serta mencapai kesuksesan dalam hidup. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.